Mas bicara apa? Jangan aneh-aneh. Anak itu tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Jangan menyakitinya. Derek menggenggam tangan istrinya. Itu, kamu juga tahu itu. Anak itu tidak salah apa-apa. Kami para orang dewasa, aku dan Cassandra yang membuat kesalahan, tapi anak-anak yang menanggungnya. Tidak salahkan aku ingin melindunginya dan bertanggung jawab. Aku juga bingung harus bagaimana sekarang. Aku benar-benar tidak meninggalkan kamu. Tapi aku juga tidak mungkin menelantarkan anakku. Aku sangat menginginkan seorang anak kandung, Jasmine. Kenapa? Kenapa harus diperumit seperti ini? Jalan tengahnya simple, Derek cukup menceraikan Jasmine dan menikah dengan Cassandra. Sampai sekarang Jasmine yakin Derek masih mencintai Cassandra. Meskipun bibirnya selalu berkata tidak. Atau, itu hanya perasaannya saja. Perasaan seorang perempuan yang terlalu cemburu sampai mencurigai suaminya mencintai perempuan lain. Jasmine tidak tahu. Tapi kejadian di rumah sakit itu membekas dalam ingatan Jasmine. Mereka sama-sama ke rumah sakit, tapi Derek sebegitunya mengkhawatirkan Cassandra sampai tidak menjawab satupun pertanyaan Jasmine. Cinta bukan begitu. Harusnya, saat itu, sekhawatir apapun Derek pada Cassandra, Derek tidak meninggalkannya. Tapi sudahlah, semua juga sudah terjadi. Jasmine, Mas. Aku mengerti posisi kamu. Pasti sulit sekali sekarang. Tapi aku harap kamu juga mengerti perasaanku. Aku capek. Bukan karena harus menghadapi kamu dan Cassandra, tapi juga menghadapi keluarga kamu. Jika mereka tahu Cassandra hamil anak kamu, kemungkinan besar mereka akan menyuruh kamu menikahi Cassandra. Aku nggak mau bersaing, Mas. Aku lelah. Aku juga lelah hidup dalam ketakutan dan gelisah setiap malam mencari cara. Bagaimana caranya agar aku tetap pantas di keluarga kamu? Bagaimana caranya meluluhkan hati papa kamu? Bagaimana caranya agar aku tidak dihina terus? Aku lelah dipandang sebelah mata. Sampai-sampai aku membenci diriku sendiri. Kenapa aku dilahirkan dari keluarga miskin? Kenapa kedua orang tuaku bukan orang kaya? Kenapa aku tidak bisa diterima? Apa salahku? Apa kurangku? Setiap malam pertanyaan itu selalu muncul di kepalaku. Seperti jarum tajam yang menusuk-nusuk otakku. Jasmine merasa pusing dan mual hanya membayangkan penderitaan yang dialami selama menjadi istri Derek. Jasmine mencintainya sungguh. Tapi Jasmine lebih baik mundur daripada dia kehilangan dirinya sendiri dan mati perlahan. Selain itu, beberapa bulan lagi kontrak pernikahan kita habis. Anggap saja kita mengakhiri perjanjian kontrak kita lebih awal. Derek bisa merasakan kesedihan hati istrinya dari pancaran matanya. Lalu apa yang harus Derek lakukan? Merelakan begitu saja? Bercerai dan berpisah? Tidak, Derek tidak bisa melakukannya. Membayangkan saja dia tidak sanggup. Mas, bisa tolong keluar dari sini, aku ingin sendiri. Kamu boleh sendiri, tapi aku di sini. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku tidak akan menyentuh kamu, tidak mengajak bicara kamu. Aku hanya diam. Derek berdiri di pojok kamar. Aku di sini ya, bujuknya. Jasmine menghembuskan napas kasar. Benar-benar keras kepala. Ya sudah, kalau kamu nggak mau keluar, aku saja yang keluar. Sayang, jangan gitu. Jasmine bangkit dari tepi kasur. Saat selangkah maju tiba-tiba kepalanya pusing. Pandangannya mengabur dan tubuhnya jatuh lagi di tepi kasur. Kenapa? Derek buru-buru menghampirinya, kamu pusing. Enggak, aku enggak apa-apa, Mas. Minggir. Jangan menyentuhku. Kamu bilang tidak akan menyentuhku. Aku menolongmu. Ayo berbaring lagi. Aku enggak mau, Mas. Jasmine memaksa tetap berdiri. Kepalanya terasa semakin pusing dan perutnya juga tiba-tiba mual. Namun ia paksa kakinya untuk tetap melangkah. Semakin lama pandangannya semakin kabur dan bruk,
Jasmine tidak bisa menahan berat kepalanya. Tubuhnya juga semakin lemas. Kakinya tidak mampu menahan berat tubuhnya lagi dan akhirnya ambruk. Jasmine. Untung saja, dengan cekatan Derek menahan Jasmine sehingga kepalanya tidak terbentur lantai saat jatuh. Sayang, bangun. Jasmine. Derek menepuk-nepuk lembut pipi istrinya untuk menyadarkan. Namun tak kunjung sadar. Derek mengangkat tubuh Jasmine dan membaringkan di kasur dengan hati-hati. Lalu memberitahu Mama dan Papa Jasmine soal kondisi Jasmine. Meminta mereka menghubungi dokter yang biasa mereka hubungi. Akhirnya dokter tiba dan memeriksa kondisi Jasmine. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tensinya rendah, mungkin itu salah satu penyebab pingsan. Untuk penyebab yang lain bisa disebabkan oleh faktor kondisi banyak pikiran dan stres. Derek, Bu Mawar dan Pak Seto sedih mendengar itu. Masalah berat yang Jasmine hadapi sekarang pasti berdampak pada kesehatan mentalnya. Apalagi Jasmine suka memendam. Bukan karena tidak ingin bercerita, tapi tidak ada tempat untuk curhat dan berbagi kesedihan. Baru sekali, kemarin saja, Jasmine mengeluarkan unek-uneknya di depan keluarganya. Mbak Jasmine tidak boleh banyak pikiran. Harus jaga kesehatan juga. Apalagi sedang hamil muda begini. Hamil muda sangat rawan keguguran. Jadi saya minta bantuan keluarga Mbak Jasmine untuk ikut membantu menjaganya, ucap dokter. Jasmine, Derek, Pak Seto dan Bu Mawar syok. Hamil. Jasmine tergagap. Ya, jawab dokter sembari mengerutkan dahi menatap bergantian mereka yang tampak terkejut. Oh, jangan bilang kalian tidak tahu. Mereka menggeleng bersamaan. Dokter tersenyum, kalau gitu saya mengucapkan selamat atas kehamilan Mbak Jasmine dan Pak Derek. Selamat juga Bu Mawar dan Pak Seto akan menjadi kakek nenek. Kabar ini, kabar yang selalu Jasmine nanti-nantikan. Dulu selama setahun pernikahan, hampir setiap hari Jasmine mengecek kehamilannya dengan tes pack. Namun hasilnya selalu garis satu. Jasmine sampai hopeless dan tidak pernah mengecek lagi. Apalagi belakangan ini ada banyak masalah. Jasmine tidak sempat memikirkan kehamilannya lagi. Namun, saat tidak diharapkan dan tidak ditunggu-tunggu, kabar itu justru datang. Menggemparkan dan mengejutkan. Sayang, kamu dengar apa kata dokter? Kamu hamil sayang. Kamu hamil. Derek bersorak saking bahagianya sekarang. Dipeluk dan diciumi istrinya berulang kali. Begitu bahagia sampai matanya berkaca-kaca. Bu Mawar dan Pak Seto juga tidak kalah bahagia. Mereka juga ikut menangis. Sangat senang mendengar kabar kehamilan putri kedua mereka. Sayang, Derek melepas pelukan dan mencium punggung tangan istrinya berulang kali. Lalu menariknya dalam pelukan lagi. Sayang, kamu hamil. Aku bahagia sekali. Setetes air mata Jasmine mengalir. Kebahagiaan juga menyelimuti hatinya. Namun hanya sesaat sebelum fakta menamparnya bahwa anak ini bukan anak satu-satunya anak Derek. Derek segera memberitahu kabar bahagia ini kepada kedua orang tuanya. Sedangkan Jasmine sedang bersiap-siap mandi dan lain-lain. Jasmine ingin sendiri. Jadi berat hati Derek menunggu di luar. Halo, Ma. Ya, sayang. Kenapa nih? Dari nada suara kamu, kami kelihatan bahagia. Kamu masih di rumah mertua kamu? Ya, Ma. Aku punya kabar baik. Kabar apa? Istriku hamil, Ma. Jasmine hamil. Hening beberapa saat. Derek kembali berkaca-kaca membayangkan sekarang mamanya terkejut bahagia. Ma. Nak, serius? Ya, Ma, ini aku dan Jasmine masih di rumah mama papa mertuaku. Selamat, sayang. Akhirnya doa-doa kita semua terjabah. Mama bahagia sekali mendengar kabar ini. Papa kamu sedang di luar. Setelah pulang nanti, langsung Mama kabari. Papa kamu juga pasti senang mendengar kabar ini. Ya, Ma. Oh ya, aku boleh minta bantuan Mama. Tolong Mama dan Papa ke sini ya, aku mohon.
Bantu aku membawa Jasmine pulang. Membawa istri kamu pulang. Maksudnya bagaimana? Derek tidak bisa jujur soal alasan Jasmine yang sebenarnya pergi dari rumah. Tapi Derek punya ide meminta bantuan kedua orang tuanya. Mungkin dengan bujukan mama dan papanya, Jasmine luluh. Aku membuat kesalahan yang sulit Jasmine terima, Ma. Kesalahanku cukup parah sampai Jasmine tidak mau pulang. Maaf, aku juga tidak bisa memberitahu masalah ini pada Mama. Tapi aku harap Mama membantuku. Cek, kamu ini. Jasmine itu lembut. Dia tidak mungkin tidak mau pulang kalau kesalahan kamu tidak fatal. Maaf, Ma. Ya, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong bantu aku, Ma. Datang ke sini ya. Jemput istriku. Ya, Mama ke sana sama Papa juga. Derek diam sesaat tampak sedang berpikir keras. Kalau sama Papa, aku harap Papa nggak ngomong aneh-aneh soal anakku. Aku nggak mau Papa menghina istri dan anakku, Ma. Tidak akan. Kalau Papa berani gitu. Mama jewer telinganya sampai merah. Derek tersenyum. Terima kasih, Ma. Terima kasih banyak. Sama-sama, calon ayah. Derek kembali berkaca-kaca mendengar itu. Sayang, Jasmine, keluarga mertua kamu datang. Mereka ingin bertemu kamu. Jasmine buru-buru menghapus air mata. Tidak menduga ibunya tiba-tiba masuk. Namun gerakan tangannya mengusap pipi terlanjur tertangkap oleh indera penglihatan Mawar. Kamu menangis. Ya, Ma. Aku terlalu bahagia saja sampai masih terbawa suasana. Yakin. Mawar mendekat dan mengusap lengan putrinya, jujur sama Mama, ada yang mengganggu pikiran kamu kan? Masalah apa? Apa karena suami kamu juga hamil dengan perempuan lain? Tidak ada gunanya menutup-nutupi lagi, Jasmine pun menganggukkan kepala. Jujur saja aku belum bisa percaya dengan Mas Derek, Ma. Meskipun ada surat perjanjian itu. Aku khawatir kalau Cassandra menuntut dinikahi, dia akan benar-benar menikahi Cassandra. Kalau memang itu terjadi, pulang pada Mama dan Papa. Kami masih bisa menjaga kamu dan anak kamu. Ma. Jasmine kembali berkaca-kaca. Mama serius. Mama juga tidak mau putri Mama dipoligami. Mama ingin kamu menjadi satu-satunya. Tapi Mama yakin, Derek tidak akan melakukan itu. Mama tahu dia sangat mencintai kamu. Percaya juga pada suamimu. Jangan curiga berlebihan. Mawar menggenggam tangan putrinya. Bisa jadi bukan Cassandra yang menghancurkan pernikahan kalian. Tapi kamu dan prasangka kamu yang berlebihan. Jadilah istri dan ibu yang cerdas. Lindungi hak kamu dan anak kamu dari suamimu. Jangan biarkan wanita lain merebut kebahagiaan yang seharusnya menjadi kebahagiaan anak-anak. Jasmine terdiam, merenungi kata demi kata dari mamanya. Nanti kita bicara lagi. Temui dulu mertua kamu. Ya, Ma. Mawar merangkul pundak putrinya dan membawanya keluar dari kamar. Di ruang tamu sudah ramai melati, kakak Jasmine, dan suaminya juga datang. Selain Mama Natasha dan Bapak Prayoga, ada Nadira dan Sagara juga datang. Jasmine. Nadira langsung berdiri, berlari kecil dan menghamburkan diri memeluk. Congratulations, aku seneng banget. Hamil barengan sama kamu. Nadira mengeratkan pelukan sambil menggerakkan tubuh Jasmine ke kanan kiri. Jasmine tersenyum dan membalas pelukannya. Di antara semua orang, satu-satunya orang yang Jasmine percaya hanya Nadira. Dia tidak akan berubah menjadi orang jahat. Aku akan baik-baik saja selama Nadira masih di sisiku, batin Jasmine. Nadira melepas pelukan. Nanti kita hunting baju anak lucu-lucu bareng, ngidam makan di mall bareng, dan semuanya. Jasmine hamil. Tidak mungkin. Kemarin Mas Derek masih menemuiku. Kalau memang Jasmine hamil, seharusnya Mas Derek memberitahuku. Cassandra meremas jari jemarinya di bawah meja dengan gugup sambil menatap perempuan yang duduk di depannya.
Perempuan yang sudah membantunya kembali lagi masuk ke dalam hidup Derek dan keluarga Airlangga. Cempaka, istri Roger, ibu dari Daisy. Cassandra tidak menyangka perempuan selugu ini punya rencana selicik itu. Aku baru saja mendapat informasi dari Mas Roger tadi. Mas Roger tahu dari Sagara. Pagi ini Natasha, Prayoga, Nadira dan Sagara pergi ke rumah Jasmine. Mereka ke sana ingin menjemput Jasmine. Bahu Cassandra langsung merosot lesu. Cassandra pikir selama ini Jasmine mandul. Ternyata bisa hamil juga. Berita ini tidak diragukan lagi. Jasmine memang benar-benar hamil. Dan Derek masih berusaha meluluhkan hati Jasmine agar mau pulang bersamanya, lanjut Cempaka. Terus aku harus bagaimana? Bagaimana kalau Jasmine luluh? Bagaimana kalau mereka tidak jadi bercerai? Gimana dengan nasibku dan anakku? Aku tidak mau menyerahkan anakku pada Mas Derek tanpa aku ikut ke rumahnya. Tenang, kamu pasti akan kembali ke rumah itu. Cassandra panik dan khawatir sekali. Bukan begini rencana mereka sejak awal. Rencananya Cassandra datang di kehidupan Derek dan Jasmine. Mengandung anak Derek dan mengusir Jasmine. Atau Jasmine pergi dengan sendirinya. Meskipun ada surat perjanjian, jika anak mereka lahir dan meminta Cassandra menjadi ibunya, Derek juga tidak akan bisa menolak menikah dengan Cassandra. Tapi rencana yang sudah tersusun rapi itu berantakan gara-gara Jasmine hamil. Aku tidak bisa tenang. Kita harus mencari cara. Bagaimanapun caranya Mas Derek dan Jasmine harus berpisah. Cassandra, aku sudah bilang kan, tenang. Aku sudah menyiapkan ide yang brilian untuk kamu. Cempaka tersenyum. Bagus. Kehamilan Jasmine akan membuat permainan ini lebih seru. Prayoga. Aku tidak akan membiarkan hidupmu tenang sedikit pun. Masa tuamu ini, yang kamu harapkan menjadi masa paling tenang, akan aku jadikan bagai di neraka, sebelum kamu benar-benar pulang ke neraka. Cempaka menyeringai. Di ruang tamu itu masih ada pembicaraan mereka. Ada keramahan Natasha yang menanyakan kondisi Bu Mawar dan Pak Seto. Sebaliknya mereka juga bertanya pada keluarga besannya. Ada Nadira juga yang semangat mengobrol dengan Jasmine. Membuat perasaan Jasmine bahagia sekali. Ada juga si kecil Samudra yang duduk di pangkuan dedinya. Samudra tidak mau ditinggal sendiri di rumah, jadi harus ikut. Dedi, aku bosan. Sagara memeluk putranya. Samudra ini anaknya gampang bosan. Tidak pernah mau diam dan selalu ingin mencoba hal baru. Dedi juga bosan, gimana kalau kita bakar bumi? Samudra terkikih, bumi kan tempat tinggal kita. Kalau dibakar kita tinggal di mana? Di Pluto. Nanti Samudra mainnya sama alien. Aku tidak mau bermain sama alien. Katanya alien itu menakutkan. Kepalanya besar. Aku mau main bajak laut. Bajak laut lebih menakutkan. Kan bawa pedang. Tapi seru. Kapan Dedi pergi ke laut lagi? Aku mau ikut. Aku mau melawan bajak laut. Sagara mengulum senyum dan mengecup pipi putranya. Tidak banyak menanggapi karena Samudra selalu mengatakan itu setiap hari. Sagara jadi khawatir saat besar nanti Samudra benar-benar mencari bajak laut. Mungkin kapan-kapan Sagara akan jujur kalau cerita bajak laut itu bohong. Oh ya, Jasmine, hari ini kamu ikut pulang bersama kita kan? Tanya Natasha. Semua perhatian tertuju pada Jasmine. Atau kamu masih ingin di sini? Masih ingin menghabiskan waktu bersama kedua orang tua kamu? Oh soal itu. Mungkin aku akan di sini 1-2 hari, Ma, jawab Jasmine dengan bingung harus menjawab apa. Prayoga berdeham. Menatap pada Jasmine tapi buru-buru Jasmine menatap ke arah lain dan menunduk. Respon Jasmine membuat Prayoga mengernyitkan alis. Apa wajahku menyeramkan itu? Batinnya. Jasmine. Jasmine tersentak kecil mendengar panggilan papa mertuanya. Ya, Pa.
Tidak masalah kamu ingin tinggal di rumah orang tuamu, di rumahmu dan suamimu atau di rumah kami, mertuamu. Tapi saran saya cuma satu, jaga kesehatan. Hah. Natasha, Derek, Sagara dan Nadira kompak menatap pada Prayoga. Prayoga mengerutkan dahi. Apa-apaan mereka ini? Kenapa menatapnya seolah dia baru saja mengatakan hal yang aneh? Oh satu lagi, lanjut Prayoga, anak kamu juga cucu yang saya nantikan. Saya menantikan kelahiran anak kamu dan Derek seperti saya menantikan kelahiran anak Nadira dan Sagara. Jadi jaga baik-baik cucu saya. Jasmine mengerjapkan mata beberapa kali, mencoba memastikan bahwa dia tidak salah mendengar. Prayoga, yang biasanya terlihat begitu dingin dan sulit ditebak, tiba-tiba menunjukkan perhatian. Beliau yang selalu bersikap datar dan jarang menunjukkan ekspresi positif, tiba-tiba memberikan perhatian khusus pada calon cucunya. Meski awalnya merasa heran, Jasmine merasakan kehangatan dalam hatinya. Bagaimanapun, kata-kata Prayoga itu menyiratkan kepedulian dan harapan yang mungkin tidak pernah dia duga. Meski mungkin perhatian itu tidak ditujukan langsung padanya, tapi kepada anak dalam kandungannya, tetap saja, perhatian itu membuat hati Jasmine senang. Sayang, sentuhan Derek di lengannya menyentak Jasmine. Jasmine menatap papanya lagi. Ya, Pa. Aku akan menjaga anakku dan Mas Derek sebaik mungkin. Jasmine menatap pada Derek, suaminya yang duduk di sebelahnya. Derek juga senang perubahan sikap papanya, meskipun karena anak dalam kandungan Jasmine. Tapi Derek yakin seiring berjalannya waktu papanya bisa menyayangi Jasmine seperti beliau menyayangi Nadira. Dulu beliau juga sangat membenci Nadira. Rumah orang tua kamu asri, teduh dan sejuk sekali. Jasmine mengangguk, Mama dan Papa sama-sama menyukai hal-hal yang berbau alam seperti pepohonan, bunga, taman. Ya sejenis itu. Nadira mengedarkan pandangan ke sekeliling taman yang terletak di samping rumah. Taman ini tidak terlalu luas, tapi tata letak tanaman yang sesuai pada tempatnya, membuat taman ini terlihat bagus dan enak dipandang. Pantas saja kamu tidak ingin cepat-cepat pulang dan ingin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah orang tua kamu. Setiap bangun tidur melihat taman ini pasti rasanya segar sekali. Udaranya juga bersih. Bagus untuk ibu hamil. Sekarang mereka tengah duduk di gazebo taman. Menikmati secangkir teh dan camilan homemade buatan Mama Mawar. Sebenarnya bukan alasan itu, aku ingin tinggal di sini lebih lama, Jasmine meremas cangkir di tangannya. Terus kenapa? Aku bingung, Nadira. Nadira mengalihkan seluruh fokusnya pada Jasmine. Dilihat dari wajah sendunya, sepertinya sedang ada masalah yang cukup serius. Bingung kenapa? Semua baik-baik saja kan? Jauh dari kata baik, maksudku pernikahanku dan Mas Derek. Aku ingin bercerai. Mata Nadira membulat lebar, syok. Kenapa? Apa yang terjadi sampai kamu mengambil pilihan itu? Tapi janji jangan siapa-siapa ya. Aku ingin meminta saran dari kamu. Ya, aku janji. Kamu bisa berbagi padaku. Tidak akan ada yang tahu tentang rahasiamu, bahkan Mas Sagara sekalipun. Aku mau menjadi salah satu tempat kamu berbagi. Dengan begitu mungkin bisa mengurangi beban kamu. Ibu hamil nggak boleh banyak pikiran. Jasmine sering mendapat musibah, tapi juga sering mendapat keberuntungan. Seperti sekarang, Nadira adalah keberuntungan terbaik yang pernah Jasmine dapatkan. Di mana lagi dia punya ipar yang tulus, baik dan peduli seperti Nadira. Menarik nafas dalam, Jasmine mulai bercerita tentang Cassandra dan Derek. Awal mula pertemuan mereka sampai sekarang Cassandra mengandung anak Derek. Jasmine juga bercerita tentang surat perjanjian mereka. Menurutmu, Mas Derek bisa dipercaya? Dia tidak akan melanggar surat perjanjian itu dan menikahi Cassandra. Nadira harus menahan nafas berkali-kali mendengar cerita Jasmine. Hamil. Derek menghamili Cassandra. Nadira syok luar biasa.
Dia yang bukan siapa-siapa saja, rasanya sakit sampai ke ulu hati, apalagi Jasmine. Wajar dan pantas sekali Jasmine menuntut cerai. Jika ada di posisinya, Nadira pasti akan melakukan hal yang sama. Cassandra. Nadira kembali mengingat masa-masa buruk saat melawan Cassandra dulu. Dulu dia jahat sekali. Bahkan sesekali aku masih ngeri mengingat sifat manipulatifnya. Aku tidak tahu sekarang Cassandra sudah berubah atau belum. Tapi, entahlah. Mungkin aku harus bertemu dengan Cassandra langsung untuk memastikan dia sudah berubah atau belum. Nadira menggenggam tangan Jasmine. Jasmine juga menatap lekat Nadira, penasaran saran apa yang akan Nadira berikan padanya.